Perhatikanlah. Seorang presiden cantik dengan kekayaan miliaran datang ke kafe untuk kencan buta. Ternyata, dia salah mengira meja nomor 9 adalah meja nomor 6. Adik kecil, di mana ayahmu? Oh, aku datang untuk kencan buta dengannya. Ya ampun, ayahku itu kepala kayu. Akhirnya dia mengerti. Oh, terima kasih. Nama ayahku adalah Sufan. Dia berasal dari latar belakang tentara. Sekarang dia seorang penjaga keamanan yang melindungi yang lemah. Gajinya sekitar 4.000 per bulan. Setelah dipotong pajak, tinggal 3.000. Tinggal 3.000 saja. Kakak perempuan. Kalungmu ini. Ibuku juga punya satu. Oh, sementara pria ini masih sibuk menelepon seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba saat dia tanpa sengaja menoleh ke arah putrinya. Kehadiran wanita itu membuatnya bingung. Seorang putri yang kekurangan kasih sayang ibu sejak kecil. Sangat menginginkan seorang ibu. Maka dia dengan susah payah memohon kepada wanita itu. Harus memenuhi keinginannya. Setelah mendengar ini, wanita itu sedikit bingung. Saat wanita itu merasa canggung, pria itu datang dan menghancurkan kecanggungan. Dia datang untuk kencan denganmu. Aku tidak bercanda. Halo, namaku Jiang Yingsui. Aku adalah presiden dari perusahaan keuangan terbesar di Beijing. Aku adalah presiden saat ini dari Ling Xiao Group. Saat ini, kami mengelola aset senilai ratusan miliar. Tabungan pribadiku mencapai puluhan miliar. Aku datang untuk kencan denganmu. Tapi dia tidak menyangka, pria itu sama sekali tidak tertarik dengan kekayaannya. Dia langsung mengatakan bahwa dia salah mengenali orang. Dia juga mengatakan bahwa dia datang bukan untuk berkencan. Wanita itu melihat nomor meja di sampingnya. Jelas nomor meja 6. Jadi wanita itu berpikir, pria itu merasa rendah diri karena statusnya sebagai petugas keamanan. Jadi dia berpura-pura tidak tertarik padanya. Kemudian wanita itu mengatakan lagi, dia tidak memiliki persyaratan materi. Dia juga menghibur pria itu. Jangan merasa rendah diri karena perbedaan status. Siapa dirimu itu tidak penting. Yang penting adalah, meja nomor 6 di sana. Ini meja nomor 9. Ya Tuhan, inikah objek berkualitas yang kau siapkan? Aku belum pernah bertemu dengan orang ini. Tapi dia terlihat menyenangkan. Sementara itu pada saat ini, musuh bebuyutan pria itu membawa istri orang lain ke kedai kopi. Dan saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat pria itu sedang minum kopi dengan putrinya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menghina pria itu. Bukankah ini orang miskin di jalan Fenglin? Kau Sufan kan? Bagaimana? Membawa putrinya sendiri. Datang untuk meminta makanan, ya. Kasihan. Hanya makan sepiring steak. Kau juga benar-benar sangat miskin tapi tetap ingin terlihat elegan. Namun pria itu sama sekali tidak peduli padanya. Dia masih sibuk memberikan steak kepada putrinya. Tapi orang kaya itu semakin semangat saat berbicara. Dia tidak hanya menghina pria itu sebagai orang yang tidak berguna, tapi juga mencemooh putrinya. Dia adalah seorang penggembala yang tidak jelas asal-usulnya. Ho Wei, jangan terlalu berlebihan. Lebih baik kau memahaminya dengan baik. Kau sedang berbicara dengan siapa? Aku berada di konsorsium Ling Xiao sekarang. Menjabat sebagai direktur departemen pemasaran. Kau bekerja di kawasan perumahan mewah kan? Aku kebetulan bertanggung jawab. Cukup dengan satu telepon dariku. Aku bisa mengusirmu dengan mudah. Kau dan gadis liar itu. Besok kau harus tidur di jalanan. Saat putrinya mendengar orang kaya itu menghina ayahnya, dia langsung berteriak memintanya pergi segera. Jangan mengganggu kami. Ternyata orang kaya itu langsung mengambil steak. Dan semuanya ditumpahkan di lantai. Ada apa, gadis kecil? Kau percaya atau tidak? Sekarang aku akan membuatnya berlutut di tanah. Makanlah dengan bersih. Ayahmu harus bersikap seperti anjing. Jilatlah dengan bersih untukku. Apa yang kukatakan benar kan? Sufan, di masyarakat sekarang ini, yang penting adalah kekuatan, juga latar belakang. Gajiku sebulan cukup untuk membayar gajinya selama 10 tahun. Asalkan kau mengikutiku. Mobil, tas, pilihlah sesuka hatimu. Melihat sikap sombong orang kaya itu, presiden wanita itu sangat marah. Dia mengambil air panas dan menuangkannya ke wajahnya. Apa maksudmu? Kau mencari mati ya? Huawei, kau sudah dipecat. Mendengar kata-kata ini, orang kaya itu hampir tertawa terbahak-bahak. Tapi ketika wanita itu memberikan kartu namanya padanya, dia langsung terkejut. Kau adalah presiden Ling Xiao Corporation, Jiang Yingsui. Nyonya besar, aku tidak tahu itu kau, Nyonya besar.
Kembali segera ke tempat kerjamu. Kumpulkan barang-barangmu dan keluar dari Ling Xiao. Kau seharusnya tahu, aku tidak suka mengulang 2 kali. Pergi. Setelah menyelesaikan sampah ini, ternyata wanita itu langsung mengeluarkan sesuatu. Tanpa ragu, dia langsung mengajukan pernikahan kepada pria itu. Tapi pria itu mengira dia gila. Dia menggenggam tangan putrinya dan bersiap untuk pergi dari sini. Tapi tidak disangka, dia ditarik oleh putrinya. Ayah, semua orang punya ibu. Kecuali Xiaqi saja. Biarkan aku memikirkannya. Sore nanti, aku juga harus menghadiri pernikahan adik laki-lakiku. Dan juga, aku juga tidak membawa buku kartu keluarga. Xiaqi yang membawanya. Jadi begitulah, dalam waktu kurang dari sehari mereka saling mengenal. Mereka langsung menikah dan mendapatkan surat nikah. Sementara itu, urusan pria ini hanya ingin segera pergi menghadiri pernikahan adik laki-lakinya. Tidak disangka, begitu tiba di tempat pernikahan, mereka langsung dihina oleh para tamu di tempat. Siapa yang mengundangnya datang? Sepertinya Su Sanxi, tapi dia bahkan tidak memberinya undangan. Wajahnya benar-benar tebal, datang dengan tergesa-gesa. Kalau bukan karena masalah keuangan di rumah, dia datang ke sini hanya untuk makan gratis. Kedua saudara ini, salah satunya adalah orang penting di bawah Bos Huo. Dia hanya anjing penjaga. Benar-benar berbeda sekali. Su Fan, tidak ada tempat untukmu di sini. Pengantin baru datang. Ibu melihatnya kan? Sanxi sekarang hidup dengan baik. Ibu, apakah Anda tahu di alam baka? Tenanglah, untuk menghindari masalah. Pria tetap tersenyum dengan paksa, memberikan ucapan selamat pernikahan kepada adik laki-laki. Tapi agungnya, aku dihina oleh adik laki-laki dan adik perempuan yang sombong. Apa yang terjadi dengan penjaga keamanan ini? Mereka berani membiarkan orang masuk begitu saja. Aku tidak mengenalnya. Dia hanya seorang pengemis yang menjijikan. Hahaha. Kataku Su Fan, apa kau tidak malu? Ini adalah hotel kerajaan. Tapi ini satu-satunya di kota utara kita. Hotel bintang 7. Siapapun yang hadir, kekayaan bersih dan status. Semua ini adalah hasil kerjamu seumur hidup, tak terjangkau. Dan Su Zong, bahkan menjadi yang terbaik di antara mereka. Bagaimana denganmu? Sampah. Kataku Su Fan, apa kau tidak malu? Ini adalah hotel kerajaan. Tapi ini satu-satunya di kota utara kita. Hotel bintang 7. Siapapun yang hadir, kekayaan bersih dan status. Semua ini adalah hasil kerjamu seumur hidup, tak terjangkau. Dan Su Zong, bahkan menjadi yang terbaik di antara mereka. Bagaimana denganmu? Sampah. Berpikirlah dengan baik. Setidaknya kita adalah saudara kandung. Tutup mulutmu. Sejak kecil hingga sekarang, kau selalu menindasiku. Sekarang akhirnya aku punya kesempatan untuk membuktikan bahwa aku lebih baik darimu. Aku berkata kepada Su Fan, tidak terduga kau juga punya. Hari ini kau datang menjilatiku. Kalau dia melihat ini, apa yang akan dia pikirkan? Apa pendapatnya tentang ini? Pria ini sangat marah saat ini. Dia mengatakan bahwa jika dulu bukan karena melindungi adiknya, dia tidak akan berakhir seperti ini di Xinjiang Utara. Ceroboh. Dan ibu bahkan lebih kesal karena adik laki-laki yang ceroboh. Ceroboh. Dia membuat ibu marah sampai mati. Semakin pria berbicara, semakin marah. Ia mengayunkan tinjunya dan memberikan tamparan pada adik laki-laki. Bodoh. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau pengemis busuk. Kau berani mengacaukan pernikahan kita. Aku hanya ingin memenuhi keinginan ibuku. Aku hanya tahu, aku adalah masternya sekarang. Kau hanya anjing penjaga. Hari ini adalah hari bahagia bagiku. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Pergi dari sini. Tapi untuk memenuhi keinginan ibu. Pria masih menekan emosi dalam hatinya. Minta adik laki-laki untuk makan sejumput nasi pernikahannya untuk ibu. Ini adalah anggur merah. Mencari alasan untuk makan dan minum gratis. Su Fan, kau benar-benar tidak malu. Sampah. Kau juga pantas bersama Su Zong. Bersikap seperti saudara. 200. Semua datanglah melihat. Bagus, kau pandai menghitung. Dengan 200. Ingin makan seharga 100.000 dengan hanya membayar 200. Cepat pergi. Di pernikahan kita, tidak memberi makanan kepada pengemis. Tempat makan. Penjaga keamanan. Di mana orang-orang? Usir dia dari sini. Hei, kita bukan pengemis. Ibuku adalah bos besar konsorsium Ling Xiao. Hahaha.
Apakah gadis ini gila? Su Fan, kau tidak bisa. Bawa dia periksa otaknya. Bos besar konsorsium Ling Xiao. Siapa itu? Jiang Yingsui. Jiang Yingsui adalah ibunya. Aku akan memakan semua piring di meja ini. Semuanya akan kumakan. Tuan Su bekerja di konsorsium Ling Xiao. Hal seperti ini, bagaimana mungkin Su Fan tidak tahu? Su Fan, lihat, di setiap kotak di sini, isinya, tidak ada yang kurang dari 100.000. Karena kau datang untuk menghadiri pernikahan. Di mana hadiahnya? Oh, tidak mungkin hanya 200 yuan ini. Hahaha, seperti ibunya, otaknya tidak normal. Su Sansi, aku tidak peduli dengan kesempatan apa yang kau miliki. Pilihan apa? Tapi sebagai manusia, jangan lupakan kemanusiaan. Kau pikir kau siapa? Berani menunjuk-nunjuk padaku? Lihatlah, aku sekarang berada di Ling Xiao Corporation. Aku sudah mencapai kesuksesan. Seperti anjing yang menjilatiku. Berpura-pura apa? Bukankah hanya makan gratis? Baiklah. Mari, berlutut. Makan untuk wanita tua itu. Berpikirlah dengan baik. Apakah tindakanmu ini? Apakah ini pantas untuk ibu kita? Jangan sebutkan wanita tua itu padaku. Saat ini aku berada di Ling Xiao Corporation. Itu adalah kesuksesan yang cepat. Bagaimana denganmu? Hanya seorang penjaga keamanan yang busuk. Bahkan tidak bisa memberikan hadiah yang layak. Kau bahkan tidak bisa memberikannya. Menjadi saudaramu. Benar-benar memalukan. Itu benar. Keluarga kita tidak memiliki orang seperti kau. Membawa ember minyak. Kerabat yang suka bermegah-megahan. Bahkan menjadi bos besar di Ling Xiao Group. Jiang Yingsui adalah istrimu. Baiklah. Nah, ceritakanlah pada kami semua. Apa yang bisa kau berikan? Hadiah yang layak. Jangan-jangan. Apakah itu susu formula? Hahaha. Su Sansi, kau masih sama seperti dulu. Sifatmu sulit berubah. Pergi sana. Tuan memberimu sisa makanan. Itu semua kehormatanmu. Kalau kau tidak makan, maka biarlah anjing liar ini yang makan. Kelompok Ling Xiao datang. Kelompok Ling Xiao membawa hadiah besar. Datang untuk merayakan pernikahan Mer Su. Sekretaris Song, mengapa Anda datang sendiri? Ini membuat orang terkejut dan merasa terhormat. Ah, dia adalah orang yang paling bisa dipercaya oleh Presiden Jiang. Setiap perkataan dan tindakannya mewakili Presiden Jiang. Jika Mer Su mendapatkan perhatian dari Presiden Jiang, sungguh luar biasa. Apakah istri Su Fan benar-benar Jiang Yingsui? Ini bernilai 25 juta, 100 kg emas. Selain itu, mulai dari hari ini, Mer Su Sansi akan menjadi direktur keuangan baru perusahaan kami, Ling Xiao. Direktur baru Departemen Keuangan. Gaji tahunan 3 juta. Lihatlah, Su Fan, aku dengan kau sudah bukan orang yang selevel lagi. Benarkah? Pergi jauh-jauh. Hari ini adalah hari yang baik. Aku tidak ingin membuat situasi terlalu memalukan. Wah, cepat, lihatlah. Ini adalah 25 juta. Tuan, kami datang dengan terburu-buru. Kami hanya menyiapkan ini. Lihatlah, apakah ini cocok? Tuan, hari ini, selain merayakan pernikahan, kami, kelompok keuangan Ling Xiao, ada satu hal penting lagi. Akan diumumkan. Su Fan, Tuan Su. Dia adalah suami Nyonya Jiang. Dia juga adalah tuan kelompok keuangan Ling Xiao. Aku sudah bilang, ibu aku adalah bos kelompok keuangan Ling Xiao. Kalian tidak percaya. Mereka bahkan mengganggu ayah aku. Nona, Anda bilang mereka mengganggu tuan. Apa yang sedang terjadi? Mereka melempar makanan ke lantai. Mereka memaksa ayah aku untuk makan. Sekretaris lagu, aku sudah bilang, ibu aku adalah bos kelompok keuangan Ling Xiao. Kalian tidak percaya. Mereka bahkan mengganggu ayah aku. Nona, Anda bilang mereka mengganggu tuan. Apa yang sedang terjadi? Mereka melempar makanan ke lantai. Mereka memaksa ayah aku untuk makan. Sekretaris lagu, anak kecil bicara sembarangan. Ini tidak boleh dianggap serius. Ya, benar. Kau anak kecil yang bicara sembarangan. Paman akan memberimu permen. Kakak, Anda seharusnya bilang lebih awal. Anda adalah tuan kelompok keuangan Ling Xiao. Sepertinya ini semua adalah kesalahpahaman. Kita harus menghibur kakak dengan baik. Tuan besar, silakan duduk.
Berpikir dengan matang. Makan. Aku makan untuk ibu. Aku akan meletakkan amplop merah di sini untukmu. Selamat menikah. Masa depan cerah. Anda ini mengikuti arus, tidak menghargai, pandangan rendah seperti anjing. Kalian tidak pantas untuk menjadi menantu. Pergi. Mengapa? Mengapa masih seperti ini? Dia berdasarkan apa? Kau masih bilang, semua ini karena kau menghina Tuan Jiang. Kita satu keluarga. Bagaimana kita bisa tinggal di kota utara lagi? Benar-benar nasib sial. Hanya mau menikah denganmu. Hei, pernikahanmu ini begitu sepi. Tuan Jiang. Tenang, kakakmu itu hanya sepupu perempuanku. Mencari menantu yang tidak berguna. Hanya menikah dengan orang kaya. Tidak memiliki kekuasaan nyata. Begitu paham. Namun, aku di konsorsium Ling Xiao juga sudah selesai bermain. Kau tak perlu takut selama aku ada. Jiang Yingsui telah menghina keluarga Long. Ling Xiao akan hancur suatu saat nanti. Aku sudah menemukan seseorang untuk mengaturnya. Percayalah, tidak lama lagi, Su Fan itu akan berlutut di depanmu. Dan ayahku akan menjadi kepala keluarga Jiang yang sebenarnya. Terima kasih, Jiang Shao. Hahaha, Su Fan, penghinaan yang kau berikan padaku. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Kau itu sampah apa? Berani menginjak kepalaku. Wow. Xiaoqi, datanglah. Xiaoqi, sangat baik hati. Lihat ayah, aku telah menemukan keluarga yang baik untukmu. Tidak terduga kau adalah penjaga keamanan ini. Nanti aku akan meminta Qiyuyu. Aku akan memberikanmu satu kunci. Urusan Xiaoqi sekolah, aku juga akan mengaturnya untuknya. Sekolah terbaik di Beidou. Bagaimana, baik tidak? Baik. Naga 9 garis. Kau datang untuk apa? Hai, gadis cantik dari Jiangda. Mendengar dari adikmu. Hari ini kalian di sini. Ada bisnis yang harus dibicarakan. Jiang Bojun. Dia ingin melakukan apa? Tanda tangani kontrak ini. Kemudian, serahkan proyek dari Zanbu. Aku telah mempersiapkan proyek Zanbu selama 7 tahun. Ini adalah satu-satunya cara aku untuk terhubung dengan Zanbu. Metode untuk membangun hubungan. Aku tidak mungkin memberikan kepada Jiang Bojun. Kau harus menyerah. Apa hubunganmu dengan aku? Kami, Black Dragon, hanya bertanggung jawab mengurus uang. Aku melumpuhkan tanganmu. Kau harus paham. Ini adalah rumah keluarga Jiang. Hahaha. Keluarga Jiang. Seru. Hari ini aku. Jumlah orang yang dibawa juga tidak banyak. Sekitar 100 orang. Jika bisa mencapai kesepakatan, keluarga Jiang tetap menjadi keluarga Jiang. Jika tidak bisa mencapai kesepakatan, keluarga Jiang, itu adalah pemakaman keluarga Jiang. Perkumpulan naga hitam benar-benar akan melakukan ini, tanpa hukum dan aturan. Pergi sana. Sialan. Aku berkata padamu, mengapa klub naga hitam kita, di tempat ini, tidak runtuh selama puluhan tahun. Di sini, semuanya adalah wilayahku. Apa yang dia berikan padamu, aku juga bisa memberi. Selain pesanan ini, tidak mungkin sama sekali. Baiklah, 10 miliar. 10 miliar. Omong kosong. Apa bedanya dengan merampok? Ya, aku sedang mencuri dengan terang-terangan. Kau, aku terlalu malas untuk mengikutimu. Berhenti menghitung-hitung. Jika 10 miliar harus ditandatangani, maka tandatangani saja. Jika tidak bisa ditandatangani, hari ini aku akan memberi Anda seorang sekretaris. Jangan terlalu berlebihan. Aku hanya memberimu 3 detik. Aku hanya akan mengambil satu matanya. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan Jiang Zong. 3 detik. Lepaskan tanganmu itu. Kalau tidak, aku melumpuhkan tanganmu. Aku baru saja tidak memperhatikan. Apa ini? Jangan campuri urusan Su Fan ini. Geng naga hitam sangat kuat. 3 detik.
lepaskan tanganmu itu. Kalau tidak, aku melumpuhkan tanganmu. Aku baru saja tidak memperhatikan. Apa ini? Jangan campuri urusan Su Fan ini. Geng naga hitam sangat kuat. Aku bisa menyetujui permintaan mereka. Aku adalah petugas keamanan di sini. Keamanan di sini. Aku yang bertanggung jawab. Hahaha. Teman-teman, dengar tidak? Dia bilang dia adalah petugas keamanan di sini. Apakah kau sedang bercanda dengan aku? Hahaha. Sekarang suruh orang-orangmu pergi. Aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Su Fan, aku bicara tentang ini. Tidak ada hubungannya denganmu. Keluar dulu. Xiao Qi masih di sini. Xiao Qi, kau keluar. Sudah malam. Aku, Jiu Wenlong, di sini. Sudah bercampur begitu lama. Tidak ada yang berani menantang aku seperti ini. Karena kau ingin mati hari ini, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Sekarang suruh orang-orangmu cepat pergi. Lepaskan tanganku, bocah. Hati-hati, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Semuanya akan mati. Su Fan, aku bisa menyetujuinya. Lepaskanlah. Aku tidak setuju. Mama, jangan takut. Mereka tidak bisa mengalahkan ayah. Benar-benar, bocah busuk. Kami lebih dari 100 orang. Satu orang satu tongkat. Aku bisa menghancurkan ayahmu menjadi daging cincang. Su Fan, lepaskanlah. Aku bisa menyetujuinya. Bukankah hanya pesanan yang diinginkan? Aku bisa memberikan. Asalkan konferensi pers besok bisa berjalan dengan lancar, maka kita masih bisa mendapatkan kembali kerugian. Kau tidak ada hubungannya dengan ini. Jangan ikut campur. Jadi, mari kita ikuti cara paling sederhana untuk mengatasinya. Bukankah hanya lebih dari 100 orang? Ajak saudara-saudaramu. Ikutlah dengan aku. Ikuti aturan kalian saja. Kalau tidak, kau bunuh aku. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Su Fan, kau gila. Ibu, tunggu sebentar saja. Baiklah, dia adalah pria sejati. Saudara-saudara, pergilah mengantar dia. Baiklah, 9 naga berbelang. Bukankah kau hanya menginginkan pesanan? Aku akan memberikanmu pesanan senilai 10 miliar. Biarkan mereka berhenti. Sudah terlambat. Keberanian saudara ini. Aku sangat kagum. Jadi, urusannya setelah ini. Aku akan menanganinya sendiri. Memang benar. Tutuplah mata anak itu. Tidak terlalu bagus. Masih ada lagi, kau. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana perasaanmu? Apakah ada? Rasanya baru saja pemanasan. Aku maksud, apakah kau terluka? Tidak. Ada lebih dari 100 orang. Tidak sebanyak itu. Dia membesar-besarkan. Aku pikir, sebenarnya, ada 97 orang. Semuanya cukup tahan pukul. Saudara, hari ini aku mengakui kekalahan. Aku akui kekalahan. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Aku dari perkumpulan naga hitam. Kau ingin membunuhku. Hei, kau pergi saja. Kau tidak akan membunuhku. Tidak perlu. Jika kau ingin merepotkanku, aku siap kapan saja. Saudara, hari ini aku berutang nyawa padamu. Tapi aku ingin memberimu satu nasihat. Kejadian hari ini, keluarga Long ikut campur. Ini hanya permulaan. Baik, jadi begitu. Namun, kau panggil ambulans dulu. Saudaramu di luar. Mereka mungkin tidak bertahan lebih dari beberapa menit. Kau benar-benar mantan anggota pasukan tempur. Apakah perlu melihat kartu identitas? Tidak perlu. Aku akan memberimu 1 juta. Kau bawa Xiaki ke luar negeri. Mengapa? Keluarga Long mengelola pasukan tempur Daxia. Jika kali ini benar-benar atas perintahnya, Ling Xiao sendiri sulit dipertahankan. Kita bertemu secara kebetulan. Jadi, hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa mereka mengganggumu? Bagian perang. Itu musuhku. Kali ini,
Aku hanya mencoba memprovokasi mereka. Jadi tidak ada hubungannya denganmu. Kau pergi saja. Baiklah, siapkan tiket pesawat untuk Tuan. Ya, lebih pelan. Siapa bilang aku akan pergi? Apa maksudmu? Tuan, sekarang bukan saatnya. Saat emosi mempengaruhi tindakan. Aku adalah petugas keamanan di sini. Keamanan pemilik properti. Aku harus bertanggung jawab. Bagian perang. Itu musuhku. Kali ini, aku hanya mencoba memprovokasi mereka. Jadi tidak ada hubungannya denganmu. Kau pergi saja. Baiklah, siapkan tiket pesawat untuk Tuan. Ya, lebih pelan. Siapa bilang aku akan pergi? Apa maksudmu? Tuan, sekarang bukan saatnya. Saat emosi mempengaruhi tindakan. Aku adalah petugas keamanan di sini. Keamanan pemilik properti. Aku harus bertanggung jawab. Kau bercanda apa? Ada apa? Apa katamu? Apa yang sedang kau lakukan? Gelisah. Tuan Jiang. Xia Yubing menghilang. Ah. Kamera pengawasnya menunjukkan dia keluar sendiri. Bagaimana ini, Tuan Jiang? Jiang Yingsui, apakah kau gila? Dia hanya seorang mantan tentara yang terampil. Apakah kau mengharapkan dia masih bisa membantu apa? Bisakah kau mematikan suara permainan? Membuatku jengkel dengan kebisingannya. Sampai kapan kau masih bermain game? Kau pergi kemana? Pergi mencari Xia Yubing. Tuan Jiang. Apakah Tuan marah? Jangan pedulikan dia. Yang paling penting sekarang adalah menggerakkan semua sumber daya. Temukan Xia Yubing. Pada saat yang sama, bersiap untuk yang terburuk. Persiapkan untuk konferensi pers besok sore. Konferensi pers. Kita harus bertanggung jawab atas hal ini. Bertanggung jawab sampai akhir. Tuan Jiang. Xia Yubing adalah ratu internasional. Banyak penggemar dari berbagai industri. Pemain kunci di berbagai industri. Begitu diumumkan, maka perusahaan kita, Ling Xiao Group, akan menghadapi kehancuran yang tak terhindarkan. Tidak ada yang akan melepaskannya. Kesempatan ini untuk menelan Ling Xiao. Dia adalah satu-satunya kartu yang kita pegang. Lakukan yang terbaik dan serahkan pada takdir. Lakukanlah. Ya, orangnya sudah ditangkap. Biarkan dia tetap hidup. Popularitas Xia Yubing. Kau seharusnya lebih tahu daripada aku. Seluruh dunia mercenary. Hanya kuil pembunuh dewa yang berani menerima tugas ini. Jangan bunuh dia. Aku hanya bisa hidup dalam pelarian setelah ini. Risiko dan keuntungan tidak selalu sebanding. Jadi maksudmu, tambahkan 3 kali lipat uangnya. Bisa. Aku akan membiarkan orang-orang sekarang masukkan uang ke rekening Anda. Hahaha. Semoga kerjasama ini menyenangkan. Kau siapa? Aku ingat Daxia. Dilarang dengan jelas. Semua tentara bayaran dilarang masuk. Kalian dengan sengaja melanggar. Mencari mati? Haha. Aku bilang, apakah kalian semua di Daxia tidak ada yang tersisa? Meskipun tanpa senjata, kami satu orang saja juga bisa melawan sendiri. Seluruh tim khusus. Kau sendiri datang. Mungkin otakmu sakit. Aku akan menanganimu sendirian. Cukup. Serang dia. Bunuh orang bodoh ini. Kau. Bagaimana mungkin? Mereka yang melanggar Daxia. Hapuskan. Semuanya. Kau baik-baik saja. Kau adalah. Apakah kau dewa? Aku adalah petugas keamanan. Oh ya, apakah kau punya baju ganti? Jiang Zong. Atau, tidak ada kabar sama sekali. Tunggu lagi 10 menit. Dia tidak akan kembali lagi. Jiang Bojun. Itu yang kau lakukan. Kau sekarang begitu tanpa rasa takut. Pada akhirnya, apa yang ingin kau lakukan? Ling Xiao. Di tanganmu, itu hanya akan menuju kehancuran. Tapi di tanganku, itu akan terbang tinggi. Jiang Bojun. Kau melakukan ini sekarang. Jika Xiatian benar-benar hilang setelah musim panas, Ling Xiao yang kau dapatkan, ini juga tumpukan masalah.
Apa yang kau rencanakan? Tidak, tidak, tidak. Xia Yubing tidak akan menghilang. Tunggu sampai aku menyelesaikanmu. Seseorang akan mengantarkannya kembali. Nanti saat itu, kau adalah penjahat Ling Xiao. Tapi aku adalah pahlawan Ling Xiao. Hai semuanya. Aku baru saja mendapatkan satu berita yang sangat tidak menguntungkan. Xia Yubing menghilang setelah musim panas. Hahaha. Jiang Zong, kami membutuhkan penjelasan. Ya Tuhan, ini mungkin akan memicu gelombang boikot terhadap Ling Xiao Corporation. Saham Ling Xiao Corporation sudah mulai turun. Hanya beberapa detik, menguapkan puluhan miliar. Hai semua, mari kita tunggu sebentar. Mari kita dengarkan dulu. Jiang Yingsui. Oh tidak, tidak, tidak. Apa yang dikatakan Jiang Zong? Aku. Kita. Adalah perwakilan pemegang saham. Karena situasinya sudah mencapai titik ini, kau masih berpikir untuk menyembunyikan. Kami berhak tahu kebenaran. Biarkan Ling Xiao Corporation bangkrut. Jiang Sui, kau harus meminta maaf kepada Xia Yubing. Minta maaf kepada penggemar di seluruh dunia. Bodoh. Apa yang sedang kau lakukan? Saat ini banyak perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Membatalkan kerjasama. Ling Xiao akan tenggelam. Setelah hari ini, kerugian akan mencapai triliunan. Aku akan mengundurkan diri. Kau pikir kau siapa? Mengundurkan diri bisa menyelamatkan kerugian apa? Kau bodoh yang sombong. Kau bilang kau sudah sejak dulu. Bagaimana kalau kosan? Biarkan Ling Xiao Corporation bangkrut. Jiang Sui, kau harus meminta maaf kepada Xia Yubing. Minta maaf kepada penggemar di seluruh dunia. Bodoh. Apa yang sedang kau lakukan? Saat ini banyak perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Membatalkan kerjasama. Ling Xiao akan tenggelam. Setelah hari ini, kerugian akan mencapai triliunan. Aku akan mengundurkan diri. Kau pikir kau siapa? Mengundurkan diri bisa menyelamatkan kerugian apa? Kau bodoh yang sombong. Kau bilang kau sudah sejak dulu. Bagaimana kalau kau serahkan Ling Xiao padaku? Sampai sekarang menjadi seperti ini. Apakah terkenal dengan reputasi buruk? Tuan Jiang, bagaimana kalau? Tanyakan pada Tuan Muda. Pergi mencari Xia Yubing. Aku sangat jelas, ini tidak realistis. Tapi sekarang aku benar-benar sangat membutuhkan keajaiban. Hei, kau tidak mungkin panik karena sakit dan mencari obat sembarangan. Dia, dengan Xia Yubing Xia Tianhou, itu adalah hubungan yang tak mungkin terjadi. Hubungan yang tidak mungkin terjadi. Halo, Sufan, kau ada di mana? Nanti. Itu Xia Tianhou. Xia Tianhou tidak hilang. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa membawa Xia Yubing kembali? Itu adalah kuil pembantaian dewa. Bagaimana kau bisa melakukannya? Sedikit terkekang. Acara penting. Perhatikan penampilan. Maaf. Barusan membuat semua orang menunggu lama. Setelah musim panas, kami sangat khawatir. Kami benar-benar mengira kau hilang. Aku datang terlambat. Aku punya berita baik yang disiapkan. Beritahu semua orang. Aku berencana untuk memperpanjang kontrak Ling Xiao Corporation. Dari 3 tahun menjadi 10 tahun. Dan biaya kerjasama. No. Apa? Setelah musim panas. Apakah yang Anda katakan itu benar? 10 tahun. Biaya kontrak Anda setiap tahun mencapai 1 miliar. Tentu saja itu benar. Tapi, Jiang Zong, aku punya syarat. Syarat apa? Aku ingin berbicara dengan Sufan. Menjadi pengawal pribadi aku. Aku. Tidak mungkin. Sufan, dia, M. Dia adalah pengawal pribadi aku. Benar. Pengawal pribadi. Oh ya, dia benar. Jadi, kata-kata aku tadi ditarik kembali. Namun, kapan saja di Beidou, dia harus melindungi aku dengan setia. Jika tidak, kerjasama tidak akan terjadi. Kau mengancam aku? Tentu saja bisa. Setelah musim panas,
Aku akan menyiapkan kontrak baru sekarang. Tidak perlu, aku sudah membawanya. Tadi, aku pergi untuk menyiapkan kontrak. Jiang Zong, silakan. Jiang Zong, semoga kerjasama menyenangkan. Kak Long. Kau mengenalnya? Tidak mengenal. Nah, kau lihat, seperti sudah saling kenal. Mungkin dia memiliki kulit tebal. Jangan bergaul dengan orang seperti itu. Jenis perempuan seperti rubah, yang tidak bisa kau kendalikan. Jangan salah paham. Aku selalu jelas dalam urusan baik dan buruk. Kau telah membantu aku dengan sangat besar hari ini. Jadi aku hanya memberikanmu sebuah nasihat. Oh. Halo, ada apa? Baiklah, jadi begitu. Ada apa, Ibu Xiaoqi? Dia mengatakan, sekolah mengalami beberapa masalah. Biarkan aku pergi sebentar. Xiaoqi pindah sekolah. Ayo pergi bersama. Ayo pergi. Bos Jiang, hadiah dari Huang sudah tiba. Apakah Anda ingin melihatnya terlebih dahulu? Kau fokus dulu pada pekerjaanmu. Aku pergi dulu. Aku akan mengirimkan lokasi sekolah kepadamu. Aku akan pergi ke sana nanti. Oh, baiklah. Ternyata keajaiban benar-benar bisa terjadi. Ayah. Kau adalah ayahnya. Ya, ada apa? Apa yang terjadi dengan Xiaoqi? Aku dengar kau seorang penjaga keamanan. Tidak heran bisa mendidik binatang seperti itu. Anak perempuanmu, Su Xiaoqi, di rumah. Memukul teman sekelasnya. Bawa dia dan pergi. Taman kita tidak menerima orang yang tidak beradab seperti ini. Sampah. Xiaoqi, kau memukul orang. Tidak ada luka di wajah Zhang Haxuan. Bagaimana itu terjadi? Dia menabrak sendiri. Kau yang memukul. Lihatlah. Belajar berbohong pada usia muda juga memiliki kecenderungan kekerasan. Pasti akan menjadi masalah ketika dia dewasa. Anak perempuanku bilang padamu tapi kau tidak percaya. Mengapa kau percaya padanya? Ayah Zhang Haxuan. Tapi dia adalah dokter lulusan luar negeri. Orang Tionghoa asing. Masih bekerja sebagai eksekutif di Lingxiao Corporation. Latar belakang keluarga seperti ini. Anak yang dididik dengan baik. Apakah itu buruk? Lihatlah dirimu lagi. Pakaianmu terlihat seperti anjing. Dia adalah dokter lulusan luar negeri. Orang Tionghoa asing. Masih bekerja sebagai eksekutif di Lingxiao Corporation. Latar belakang keluarga seperti ini. Anak yang dididik dengan baik. Apakah itu buruk? Lihatlah dirimu lagi. Pakaianmu terlihat seperti anjing. Tidak bisa mengubah apapun. Darah rendahmu yang hina. Jadi standarmu dalam menilai benar dan salah adalah latar belakang keluarga. Lalu apa? Anak-anak keluarga kaya. Tingkat kejahatan mereka sendiri rendah. Banyak. Kau ini gila miskin. Rakyat biasa. Direktur Li. Apa yang terjadi? Oh, Tuan Zhang. Anak Anda telah dibuli oleh seseorang. Aku sedang akan mengeluarkan gadis kecil ini. Oh, ini di sebelahnya. Itu orang tuanya. Sekarang segera minta maaf kepada anak aku. Aku sangat marah sekarang. Jangan bicara bahasa burung dengan aku. Kuda segera minta maaf kepada anak aku. Lalu keluar dari sekolah ini. Xiaoqi, katakan yang sebenarnya kepada ayah. Apakah kau memukul orang? Apakah ayah sudah pernah mengatakan padamu? Apapun yang terjadi, tidak boleh memukul orang. Cepat minta maaf, orang rendah. Dia mengaku. Siapa yang mengajarimu ini? Cepat minta maaf. Inilah pendidikan yang kau bicarakan. Seorang anak kecil yang tidak berarti. Apa katamu? Apakah yang kau katakan salah? Jangan bicara tentang putri kau. Melukai anak aku. Meskipun tidak ada. Dengan statusmu, kau tidak boleh membiarkannya berada dalam kelas yang sama dengan anak aku. Direktur Li, kualitas sekolahmu semakin rendah. Kucing liar dan anjing liar apa? Bisa masuk ke sekolah swasta elit seperti ini. Hari ini anak aku terluka. Ini bukan perkara kecil. Seperti orang yang rendah seperti ini. Jika Anda memiliki virus menular,
Apakah kau bisa menanggungnya? Aku bilang ini adalah musim panas. Jangan bicara bahasa burung dengan aku. Tidak mengerti? Kau berani menghina aku. Apa yang terjadi jika aku menghina kau? Aku menghina orang seperti kau. Makan di dalam, mengambil di luar. Tidak membedakan hitam dan putih. Orang asing palsu. Aku adalah dokter lulusan luar negeri. Aku adalah elit sosial. Kau memiliki identitas apa? Kau dari golongan apa? Kau juga pantas menghina aku. Mulut penuh dengan kata-kata kasar dan kotor. Benar-benar tidak beradab. Mulutnya bersih. Anaknya bersih dan rapi. Apa kau menyebut ini sebagai etika? Bagaimanapun, Zhang juga kembali setelah belajar di luar negeri. Sekolah kami menghargai ini. Sistem peringkat yang maju. Memilih elit. Baiklah. Apa sekolah bangsawan yang jelek ini? Putri aku tidak akan belajar di sana. Latihlah elit kalian. Mari kita pergi. Pergi. Apa aku bilang biarkan kau pergi? Lalu, apa yang kau inginkan? Kau sekarang harus meminta maaf kepada anakku. Minta maaf dengan berlutut. Kau yakin? Pasti. Kau bangsa tua. Maaf. Aku bertarung. Anjing anak haram. Mencari mati. Pergi sana. Ayah. Kau tidak bilang apapun yang terjadi. Memukul hewan bukanlah masalah. Kau berani memukulku. Kau, orang rendahan, berani memukulku. Kau tahu siapa diriku? Aku sudah bilang. Keluarga ini semua barbar. Kau bilang siapa yang barbar? Tuan Jiang. Anda datang bagaimana? Kau tidak tahu ya? Di taman ini. Tidak tahu dari mana datangnya. Anak haram yang tidak tahu sopan santun. Memukul anakku. Dan dia. Tuan Jiang, ini apa yang kau lakukan? Aku adalah ibu dari anak ini. Kau bilang siapa? Siapa? Anda. Sekarang segera berikan padaku. Sekolah aristokrat Pehan telah dibeli. Apapun syaratnya. Kalian telah dipecat. Pergi. Pecat aku. HMPH. Kau tahu dengan posisiku. Di luar sana ada berapa banyak perusahaan. Mereka berebut untuk mendapatkanku. Kalian tunggu saja. Apalagi yang bisa dihitung. Aku akan mencari seseorang untuk mengalahkanmu sampai mati. Pergi ke luar negeri. Bahkan di musim panas. Mereka tidak bisa menangkapku. Aku mengatakannya lagi. Pergi. Apa yang kau tunggu? Ayo pergi. Aku sangat marah sekarang. Biarkan dia menelepon. Aku ingin melepaskan amarahku. Kakak harimau. Ya. Mereka mengatakan padamu. Geng naga hitam tidak apa-apa. Hei, cepatlah datang. Kalian tunggu saja untuk aku. Jangan lari. Aku tidak bisa membunuh kalian. Nama keluargaku bukan Zhang. Baik, kalian semua tunggu saja untuk aku. Hahaha, dia datang. Kalian semua menunggu mati. Hei, kakak harimau. Kakak harimau, kalian ini, jangan tanya, kemarin aku menemui masalah, lebih dari 100 orang saudara telah ditaklukkan, cedera kita masih ringan, sedang marah besar, di mana orangnya? Kakak harimau, di sini, ayo, aku akan membawamu pergi, itu saja, kakak harimau, lihatlah, hanya keluarga ini, kita adalah keluarga yang saling mencintai, saudara kandung, hari ini, Raja Surga telah datang. Kita harus membantu saudara. Hentikan pertengkaran. Hanya 9 minggu lagi. Ya, hanya itu. Tuan Fan. Kakak harimau. Hai penggemar. Anda telah membuat cucu mati. Kau meneleponku. Kucing kecil. Hehe. Kakak harimau. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang harus dilakukan? Patung Buddha ini. Kau berani menghina aku. Kakak Jiru datang. Semua harus memanggil aku ayah. Berlututlah di depanku. Apa? Aku akan menggali lubang untukmu. Kakak harimau. Orang asing palsu ini. Dia adalah orangmu. Tidak. Bukan begitu. Kalau begitu, coba semua harus memanggil aku ayah. Berlututlah di depanku. Apa? Aku akan menggali lubang untukmu. Kakak harimau. Orang asing palsu ini. Dia adalah orangmu. Tidak, bukan begitu. Kalau begitu, coba saja, aku tidak akan memberitahu Nina Dragon. Tuan Fan Fan, Anda saja, maafkan aku yang kecil ini.
Aku memiliki anak berusia 80 tahun. Aku memiliki ibu berusia 7 atau 8 tahun. Aku telah dirugikan oleh orang jahat. Tolong maafkan aku. Kalau begitu, bagaimana jika Anda? Aku akan memberikanmu sedikit waktu. Panggil beberapa orang lagi. Su Fan, Xiaoqi masih di sini. Tetap tenang sedikit. Ibu, kemarahan Xiaoqi juga sangat besar. Kalian berdua, kakak ipar yang besar. Kau menelponku. Kucing kecil. Hahaha, besar. Biarkan kalian menyelesaikannya sendiri. Kalian berdua, ikutlah pulang dengan aku. Kau saja, tarik dia masuk ke mobil untuk aku. Aku akan mengambil kulit mereka. Kalian masih berdiri di sini lakukan apa? Kakak harimau. Kaki-kaki lemas. Su Fan, pendidikanmu terhadap Xiaoqi sekarang ada masalah besar. Nanti, biarkan Qiuyu bertanggung jawab atas pendidikan sehari-hari Xiaoqi. Protes. Aku tidak meminta pendapatmu. Su Fan, aku tidak keberatan. Ayah, kau mengkhianatiku. Menggunakan kata-kata sembarangan. Qiuyu, bawa gadis itu turun. Baik, Jiang Zong. Upacara ulang tahun Huang Lao. Aku sudah siap. Ikutlah dengan aku, gadis. Malam ini, ikutlah bersamaku untuk menghadiri pesta ulang tahun Huang Lao. Huang Feihu, kepala dari 4 jenderal besar gedung. Untuk kerjasama kali ini, aku telah mempersiapkannya selama 7 tahun penuh. Aku yang masuk ke Departemen Perang untuk menyelidiki kebenaran kematian kakakmu. Kesempatan satu-satunya, kakakmu. Apakah kau mendengarku berbicara? Baiklah. Lupakanlah, kau juga seorang veteran. Ingin bertemu dengan Dewa Perang Dacia. Tidak heran jika sedikit tegang. Tuan Muda Panjang. Bagaimana perkembangan situasinya? Tidak ada yang bisa salah. Su Sanxi, Udis telah berhasil diganti. Malam ini Jiang Yingsui dan mereka pasti akan mati. Su Fan, malam ini adalah saat kematianmu. Hei, kakak perempuan. Apakah kau masih tidak menyerah? Apakah kau benar-benar ingin melawan keluarga Long? Aku tidak berniat melawan siapapun. Hanya ingin melakukannya dengan caraku sendiri. Mencapai tujuan. Agung sekali. Kau hanya bisa sampai di sini saja. Tim Long Wenyuan Mo. Apa maksudmu dengan ini? Sepertinya hari ini adalah perjamuan Hongmen. Di depan keluarga Long, Su Fan, Ling Xiao Group yang kau andalkan. Hanya sebuah mainan yang bisa dihancurkan dengan satu tangan. Kau masih tidak menyadari bahwa kau akan mati. Kau bisa membiarkannya mencoba. Kau seorang veteran. Ya, bagian perang Daxia. Semua komandan. Semua bawahan ayahku. Bahkan Huang Lao ketika bertemu ayahku. Harus memberinya sedikit penghormatan. Kau datang dari mana saja? Semut kecil. Ketika bertemu denganku. Berani tidak memberi hormat. Di Daxia, tidak banyak orang yang bisa membuatku memberi hormat. Agung. Seperti kau, orang yang memanfaatkan kekuasaan. Tolol. Su Fan, kau tahu siapa yang berdiri di depanmu? Itu siapa? Dia adalah putra kandung pemimpin keluarga Long. Jadi aku bilang dia adalah sesuatu yang mengandalkan tenaga manusia. Baiklah, jika berani, Mo Yi, bunuh dia. Wenyuan yang panjang. Jangan terlalu berani-beraninya. Kau sekarang pikir seluruh pasukan ini semua milik keluarga Longmu. Dia bilang dia adalah mantan tentara. Aku menyuruh orang untuk memeriksa semua daftar pasukan. Ternyata tidak ada orang bernama Su Fan ini. Apa artinya? Seseorang yang tidak ada, tapi berbohong menjadi anggota tentara Dacia. Masuk ke rumah Huang Lao secara paksa. Aku lebih baik salah membunuh 1000. Tidak akan melewatkan satu pun. Tidak mungkin. Su Fan tidak punya alasan untuk melakukan ini. Jiang Yingsui, apakah kau masih tidak mengerti situasinya? Kau termasuk dalam pelanggaran menyembunyikan penjahat. Harus dihukum sama. Maksudku adalah, malam ini, kau juga tidak bisa keluar dari pintu ini. Mo Yi, jangan berdiam diri, bertindaklah. Memeluk kepala dengan kedua tangan. Jongkok, aku berkata padamu, aku tidak suka ditodong dengan senjata. Semua orang, letakkan senjata kalian. Tuan Huang, Tuan Long mengatakan anak ini bermasalah. Aku harus memastikan keamanan Anda. Letakkan. Aku tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Tuan Huang, apa maksud Anda?
apakah Anda mencoba melindungi dua penjahat ini? Apakah Anda mencoba menjatuhkan tuduhan padaku? Maka biarkan ayahmu yang mengatakannya sendiri. Apa yang Tuan Huang katakan? Aku pernah bertemu dengan Tuan Huang. Adik kecil, kau terlihat sedikit familiar. Di mana kita pernah bertemu? Pada masa lalu di wilayah utara. Aku terlibat dalam mobilisasi sebelum perang. Baiklah. Saudara ini tidak ada masalah. Tuan Huang, barusan sudah diverifikasi. Identitas anak ini tidak jelas. Jangan tertipu olehnya. Bodoh. Apakah kau mengatakan aku menciptakan masalah? Tidak berani. Penakut. Bisa di 7 tahun yang lalu. Yang ikut dalam mobilisasi sebelum perang. Semua ini terjadi saat negara kita, Xia, sedang dalam kesulitan. Mereka telah berjasa. Mereka semua adalah prajurit setia. Aku tidak ingin melihat mereka dihina oleh siapapun. Sudahlah. Semuanya. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Cepatlah bicara. Aku sedang terburu-buru. Saat ini adalah masa damai dan makmur. Huang Lao adalah aset negara. Harus istirahat dengan baik. Yang aku maksud adalah istirahat. Anda mengganggu aku. Tidak tahu apa-apa. Huang Lao. Aku adalah Jiang Yingsui dari Ling Xiao Group. Kali ini kami khusus datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Mohon terima dengan senang hati. Baiklah, sudahlah. Letakkan semuanya di atas meja saja. Ceritakanlah. Kami memang memiliki permohonan. Ini adalah Ling Xiao Group kami. Baru dikembangkan. Peralatan drone militer. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Departemen Perang. Oh, cepat ambil dan lihat. Pesawat tak berawak militer. Ini adalah proyek yang dikembangkan oleh kakak perempuan aku saat masih di Ling Xiao. Proyek penelitian dan pengembangan. Akumnya, dia tidak bisa melihat hari ini. Huang Lao. Tidak, cepat cabut flash disknya. Ini adalah virus rakun. Apa? Bodoh. Tangkap dia sekarang juga. Bukan aku, bukan aku. Pergi. Ah, cepat. Bocah, apakah kau ingin memberontak? Huang Lao. Hal ini terlalu mencurigakan. Kelompok Ling Xiao. Tidak ada alasan untuk melakukannya. Kesalahan besar telah terjadi. Virus itu berasal dari tangannya. Dia tidak bisa lepas dari keterlibatan. Tuan Huang, itu adalah virus rakun. Virus ini sangat menular. Mungkin ini tidak akan memakan waktu lama. Seluruh perangkat elektronik di daerah ini akan semuanya terinfeksi. Mo Yi, Mo, hubungi teknisi segera. Lakukan perbaikan. Tuan Huang, Trojan rakun. Itu adalah yang paling jahat di dunia saat ini. Virus paling ganas. Dengan teknologi kami, tidak dapat diperbaiki. Hanya bisa dikendalikan. Dan ini, setidaknya juga membutuhkan 3 hari waktu. Kerugian setidaknya mencapai triliunan. Kau masih tidak mengerti keparahan situasi ini. Biarkan dia segera menjalani pemeriksaan. Tuan Huang, dia bukanlah orang seperti itu. Lagi pula, aku juga harus melakukan yang terbaik. Tanggung jawab sebagai pengawal aku. Su Fan, kau, Tuan Huang, segera panggil semua anggota Departemen Perang. Tangkap 2 penjahat ini. Apakah kau benar-benar ingin melawan aku, Tuan Huang? Berikan aku 3 menit waktu. Aku bisa menyelesaikan virus rakun sepenuhnya. Dan juga, bisa dilacak hingga akar masalah. Tak perlu takut. Apakah kau benar-benar berpikir dia bisa menyelesaikan virus ini? Berbicara besar, virus rakun ini, tak ada yang bisa menyelesaikannya di dunia ini. Sebelumnya, kami telah menyewa 13 ahli hacker dari luar. Kami telah berhasil menyerang selama 1 bulan penuh. Namun, itu tidak berhasil. Hanya denganmu. Ya, benar, Tuan Huang. Jangan dengarkan omongannya yang tidak jelas. Sekarang kita harus segera mencari solusi. Mengendalikan agar virus tidak lagi menyebar. Apakah kau benar-benar punya cara? Ya, namun, aku punya syarat. Lihatlah. Kau bahkan belum menyelesaikan tugasmu dan kau masih menuntut syarat. Tuan Huang, menurutku dia datang dengan persiapan. Tuan Huang, kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Diam, hanya akan memperlihatkan dirimu. 3 menit, tidak bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Mengorbankan nyawa. Su Fan, jangan terburu-buru. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Huang,
Aku bersedia untuk bekerja sama dalam pemeriksaan. Membuktikan diri tidak bersalah. Apa yang aku pedulikan sekarang, bukanlah kebersihanmu, adalah mengendalikan kerugian. Anak muda, mari bicarakan syaratnya. Syaratku adalah, di dalam ruangan ini, hanya bisa tinggal kita berdua. Tidak boleh sama sekali. Su Fan, kau tidak akan ingin mengusir kita semua. Lalu kita hadapi Huang Lao. Ekor rubah terbongkar kan? Huang Lao tidak boleh sama sekali mempercayainya. Jika aku ingin bertindak, kau sudah menjadi mayat sejak lama. Kau, baiklah, jangan biarkan satupun tinggal. Baik, Huang Lao, pergi dari sini. Siapa berani berbicara kotor? Siapa yang Laozi bunuh? Ingatlah, kau hanya punya 3 menit waktu.